Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1H Perbankan Syariah yang beranggotakan 1. Heri Catur Freddy Utomo dengan NIM 205231280. Yang kedua, Fahira Della Salsabila dengan NIM 205231281. Yang ketiga, Lailatul Amelia dengan NIM 205231282. Yang keempat, Asya Utami Putri dengan NIM 205231313. Yang kelima, Aminah Ambarwati dengan NIM 205231318. Di sini kami akan menjelaskan tentang diskusi kami dengan tema mempresentasikan produk. Presentasi produk adalah suatu komunikasi dua arah yang dilakukan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seseorang produsen, agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Cara membuat presentasi produk yang menarik. Yang pertama adalah membuat materi presentasi. Pada saat persiapan pembuatan materi, pilih materi yang baik atau sesuai dengan produk yang akan ditawarkan kepada calon konsumen. Cari materi yang unik dan baru, agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, membuat perhatian. Setelah mempersiapkan materi yang baik, selanjutnya memikirkan bagaimana membuat pembukaan presentasi yang menarik. Nantinya membuat calon konsumen merasa penasaran dengan cara memberitahu manfaat produk yang dipromosikan, menawarkan suatu solusi dari permasalahan yang calon konsumen miliki, menjelaskan permasalahan yang mereka punya. Yang ketiga, menggunakan ilustrasi pada saat presentasi. Yang keempat, menggunakan testimoni. Yang kelima, closing statement. Yang keenam, follow up. Tidak semua calon konsumen langsung mengambil keputusan saat itu juga. Oleh karena itu, kita wajib untuk melakukan follow up kepada konsumen dengan memberikan informasi penjelasan lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan. Contoh promosi produk. Contohnya, promosi produk Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama Pangan Jaya Inti Kusuma dan pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Indofood menghasilkan cemilan dan makanan berat. Berikut adalah produk yang dijual oleh PT Indofood. Yang pertama ada Indomie. Indomie adalah mie berbentuk instan yang sudah terkenal di wilayah Indonesia. Yang kedua, ada Pop Mie. Pop Mie juga sama halnya dengan Indomie, namun Pop Mie ini berbentuk cup. Yang ketiga, ada Sari Mie. Sama halnya dengan Indomie, Sari Mie juga berupa mie instan. Yang ketiga, ada Super Mie.
Yang keempat ada Sakura. Yang kelima ada Pop Bihun. Yang ketiga ada Chiki. Yang keempat ada Kitela. Kitela ini termasuk makanan ringan yang diproduksi oleh PT Indofood. Tentang Indomie. Yang pertama, pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di bawah Indofood Group, sehingga mengubah nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang bergerak khusus di bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya banyak tersebar luas di seluruh Indonesia. Yang kedua, produk ini cocok dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Produksi Indomie sangat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun anak-anak kos karena praktis dan harga yang murah. Yang ketiga, target pasar dari Indomie adalah lebih kepada remaja dan keluarga. Pada industri target mereka pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah karena produk ini menawarkan harga yang murah dan praktis dalam membuatnya. Yang keempat, karakteristik perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi yang dimiliki PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yakni bersifat mass production, yaitu jenis barang yang diproduksi relatif sedikit, tetapi dengan volume produksi yang besar. Permintaan produksi tetap atau stabil, demikian juga desain produk jarang sekali berubah bentuk dalam jangka waktu yang pendek atau menengah. Dalam menentukan harga, Indomie membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan produk yang digunakan dengan sudah dimilikinya brand mie. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimi. Dari strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Jika dibandingkan dengan produk lain, produk Indomie adalah produk yang paling kuat dan paling diminati dibandingkan produk lainnya dengan produk mie instan lainnya di Indonesia. Hal ini karena Indomie telah ada sejak lama, memiliki kualitas yang sangat baik dan cara promosinya yang menarik sehingga masyarakat lebih memilih Indomie dibandingkan produk lainnya. Jadi, Indomie telah menjadi suatu top of mind
atau puncak pikiran dari masyarakat akan menyebut semua nama produk mie instan menjadi Indomie. Marketing channel. Pengaruh biaya promosi dan biaya distribusi terhadap penjualan pada PT Indofood dalam bauran pemasaran dikenal dengan produk, harga, promosi, dan distribusi yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Promosi adalah kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Sedangkan distribusi merupakan proses pendistribusian produk dan jasa yang sesuai dan terorganisir sehingga menjadi keefektifan penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.